Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 159 bagian ke-7. Kesimpulan tentang kepercayaan salib. Pemeluk Kristen mengatakan bahwa Al-Masih mati di kayu salib bukanlah kepercayaan yang disusun kemudian dan bukan diresmikan oleh Kaisar Konstantin setelah Baginda menerima Kristen sebagai agama kerajaan Romawi, melainkan termaktub di dalam kitab-kitab Injil sendiri, terutama di dalam keempat Injil yang resmi itu. Menurut mereka, keempat Injil ditulis oleh para pengarangnya adalah dengan tuntunan wahyu dari Ruhul Kudus. Sebab itu dia suci dari kesalahan. Tetapi kalau kita baca keempat Injil ataupun kisah segala rasul yang mengikutinya dan surat-surat kiriman Paulus, lalu kita bandingkan dengan Al-Quran, kita akan mendapati perbedaan yang jauh sekali. Al-Quran ialah catatan lengkap dari wahyu-wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak dicampur dengan sabda Nabi Muhammad SAW sendiri. Sehingga kalimat amin yang selalu diucapkan ketika membaca Al-Fatihah pun tidaklah ada di dalamnya. Sedang keempat Injil adalah catatan kisah hidup atau riwayat hidup Sayyidina Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang ditulis oleh 4 orang dengan gayanya sendiri-sendiri. Sehingga ada Injil karangan Matius, ada Injil karangan Markus, Injil karangan Lukas, dan Injil karangan Yahya. Kisah hidup Al-Masih itu dilengkapi pula dengan sabda-sabda beliau. Bila kita lihat apa yang mereka namai Injil itu dapatlah dibandingkan dengan sirah atau kisah hidup Nabi Muhammad SAW yang dicatat atau dikarang oleh Ibnu Ishaq atau Al-Waqidi, dan kesemuanya itu ditulis lama sesudah wafatnya kedua nabi itu. Orang Kristen sendiri mengakui bahwa selain dari keempat kitab tersebut, dahulu kala ada lagi beberapa catatan lain. Ada beberapa lagi Injil lain, dan di antara Injil-Injil itu telah terdapat pula catatan bahwa Nabi Isa tidak mati di salib. Yang disalib ialah orang lain. Orang Kristen sekarang pun mengakui bahwa di abad pertama dahulu itu ada satu golongan bernama Ebionisme yang tidak mau menganut kepercayaan Isa di salib. Paulus dalam surat kirimannya kepada orang Galatia pasal 1 ayat 6 menyatakan heran dan menyesalnya mengapa ada orang di sana Galatia yang begitu cepat berpindah kepada Injil lain. Dan dalam surat kirimannya kepada orang Korintus 11:13 Paulus memberi ingat akan adanya rasul-rasul palsu yang mengajarkan paham-paham lain. Penjelasan Paulus bahwa telah banyak berkisar kepada Injil lain adalah bukti yang nyata sekali bahwa di abad pertama sudah ada catatan yang tidak mempercayai bahwa Isa mati di kayu salib, dan rasul-rasul yang mengajarkan tauhid menolak kepercayaan yang ditimbulkan oleh Paulus dalam suratnya kepada orang Korintus itu. Ialah rasul-rasul yang mengajarkan tauhid menolak kepercayaan yang ditimbulkan oleh Paulus sendiri tentang salib itu. Dan kisah perbuatan rasul-rasul diberi ingat pula bahwa bahaya orang-orang Yahudi yang menelusup ke dalam Kristen membawa ajaran yang berbeda dari yang diajarkan Yesus Kristus. Kesalahan pengacau itu yang sangat besar ialah karena mereka menganjurkan kembali bersunat atau khitan dalam kalangan Kristen, padahal bersunat itu telah dihapuskan oleh Paulus. Lalu diterangkan pula, untung memberantas bahaya itu murid-murid Yesus telah mengutus 2 orang berangkat segera ke Antakia atau Antisia. 2 orang itu ialah Paulus dan Barnaba. Sehingga lantaran itu mereka terpaksa berpisah. Kemudian orang pun bertemu dengan naskah Injil yang telah tua pula, yaitu Injil Barnaba.
yaitu Barnaba yang berselisih dan terpaksa berpisah dengan Paulus itu. Dalam Injil itu, Barnaba menyatakan pula pahamnya bahwa bukan Yesus yang disalib, dan beliau bukan Allah dan bukan pula anak Allah, melainkan Rasul Allah datang ke muka dunia ini. Di dalam Injil itu pun diterangkan bahwa ajaran-ajaran itu hanyalah karangan Paulus saja. Dari perjalanan sejarah ini teranglah bahwa kepercayaan tentang Al-Masih naik ke tiang salib dan mati sebagai penebus dosa manusia tidaklah kata bulat sejak semula, karena memang tidak yakin sebagaimana yang telah diterangkan oleh Al-Quran itu. Orang Kristen telah terbelah dua, segolongan mengatakan Yesus mati di salib, segolongan lagi mengatakan tidak mati di salib, melainkan orang lain, yaitu Yudas yang memfitnahkan dan mengkhianati gurunya. Akhirnya kerajaan Romawi yang tadinya menyembah berhala campur tangan menentukan bahwa yang harus dipakai ialah yang mengatakan mati di salib, sebab kepercayaan itulah yang lebih dekat kepada paham mereka. Apabila satu paham telah disokong oleh pemerintah yang berkuasa, tidaklah dihitung lagi benar atau salahnya, meskipun golongan yang tidak mempercayainya itu adalah lebih besar. Mereka telah dikalahkan dengan memakai kekuasaan. Mereka dikucilkan, dituduh murtad, dituduh Injil catatan mereka adalah palsu, dan guru yang mengajarkannya dituduh nabi palsu atau pendeta palsu. Langsungnya ialah bahwa mereka dikejar, disiksa dan diusir. Termasuklah yang dikucilkan itu kaum Ebonis, kaum Esene, dan yang turut dikucilkan bernama Arius. Kemudian datanglah keputusan bahwa yang dianggap sah hanyalah Injil karangan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Adapun yang lain dimusnahkan, dibakar, dihancurkan, dan ada juga satu-satu tertinggal. Ada yang disimpan dalam simpanan rahasia Vatikan, masuk dalam daftar buku yang terlarang rakyat membacanya. Ada yang tidak sempat membakarnya karena disembunyikan orang, diantaranya Injil Barnaba. Kalau kita pelajari sejarah umum dengan seksama, dapatlah kita ketahui betapa besar dan ketatnya pengaruh gereja di abad-abad pertengahan yang dinamai abad-abad kegelapan di benua Eropa. Tidak ada satu orang pun berani mengatakan muka menentang kepercayaan yang telah didiktekan oleh gereja. Kalau ada yang berani mengatakan paham bahwa Nabi Isa tidak mati di salib dan kematiannya adalah bukan guna menebus dosa manusia, orang itu akan mendapat hukuman yang amat ngeri. Yang bulu Roma kita akan berdiri apabila mendengar bagaimana pelaksanaan hukum itu. Ada yang dicabut lidah, ada yang dicungkil mata, dan ada yang dibakar hidup-hidup. Diambillah putusan bahwa pelepasan dari dosa adalah dengan menempuh satu jalan saja, tidak lain, yaitu jalan gereja Katolik. Barang siapa yang tidak menyerahkan ketentuan imannya kepada gereja, dia akan kena kutuk laknat untuk selama-lamanya. Menyatakan pendapat berbeda dari ketentuan gereja itu adalah dosa yang paling besar. Orang itu akan dikucil, akan dituduh keluar dari agama. Dan gereja pun berkeyakinan bahwasanya menghancurkan sampai habis dan membongkar sampai ke urat akarnya segala paham yang berbeda dengan gereja itu adalah kewajiban maha suci dari gereja. Pada tahun 311, Kaisar Konstantin mengeluarkan firman Milano yang terkenal itu, mengakui kepercayaan salib, dan 10 tahun sesudah itu 321 beliau menyatakan diri memeluk Kristen. Sejak masa itu sampai abad-abad seterusnya keluarlah beberapa undang-undang yang kejam-kejam dan ngeri untuk menghambat segala pikiran yang menyeleweng dari yang ditentukan. Valentian I disusul oleh Theodosius I di akhir abad keempat 359
mengeluarkan lagi undang-undang